Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa tetap mengikuti kegiatan PJJ yang dilakukan secara daring di SMA Negeri 1 Batangan, dan semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini nantinya bisa membawa keberkahan kita hidup di dunia dan di akhirat, dan apa yang akan kita pelajari semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Batangan. Sebelum kita mulai PJJ pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dalam mengikuti kegiatan PJJ berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingatkan untuk peserta didik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu memakai masker dan social distancing, dan selalu mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari wabah COVID. Dan kita semua dari keluarga besar SMA Negeri 1 Batangan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, iman kepada Rasulullah. Pengertian iman kepada Rasulullah, ciri-ciri seorang Rasul, jumlah Rasul, mujizat setiap Rasul, dan tanda beriman kepada Rasulullah. Okay, next. Nah, untuk kata yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pengertian iman kepada Rasulullah yaitu mempercayai bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup, ya. Jadi mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, untuk perbedaan Nabi dan Rasul sendiri, kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, ya. Kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri, tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain, sebagai contoh Nabi Khidir. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang menerima wahyu, ya, yang mempunyai kewajiban menyampaikan kepada orang lain, ya. Jadi untuk dirinya sendiri dan juga punya kewajiban untuk disampaikan kepada orang lain. Itu kalau Rasul, ya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu tugas para Rasul adalah sama. Yang pertama, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidup. Ciri-ciri seorang rasul yaitu laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai akal yang sehat, berjiwa ismah. Berjiwa ismah itu adalah jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa, lalu berasal dari keturunan orang yang baik. Nah, hak Nabi dan Rasul yang pertama, ditaati dan diikuti segala sunnah, keputusan dan ketetapannya.
Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Yang kelima, membacakan sholawat atas diri Nabi. Sedangkan untuk jumlah Rasul yang yang perlu kita ketahui dalam materi kali ini adalah yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi itu adalah 124 orang, sedangkan Rasul itu berjumlah 315 orang. Ya. Tetapi yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 orang. Jadi yang harus kalian ketahui, yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 orang. Nah, 25 orang itu siapa? Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang menjadi Nabi yang terakhir dan juga Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul lagi yaitu selain Rasul Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi penutup para nabi. Mukjizat setiap Rasul, apakah yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Contoh mukjizat sendiri adalah yang pertama, Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Lalu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir, yaitu Raja Fir'aun. Lalu Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi, yang sampai saat ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia yang beragama Muslim. Nah, ini beberapa contoh mukjizat dari para Rasul. Lalu tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu mempercayai para Rasul atau Nabi. Yang pertama, manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, wajib mempunyai sifat mulia yaitu sidik yang artinya benar atau jujur. Lalu amanah yang artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tablik itu menyampaikan risalah atau menyampaikan wahyu. Lalu fatonah artinya cerdik, cendekia dan juga cerdas. Ya, ini sifat wajib Rasul. Lalu yang selanjutnya, tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, ada yang termasuk ulul azmi, Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul dan bertugas menyempurnakan agama samawi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah menjadi Rasul yang terakhir, jadi Nabi yang terakhir yang bertugas untuk menyempurnakan agama samawi, bertugas untuk menyempurnakan agama Islam. Lalu yang selanjutnya, sikap lahir, menaati risalah yang disampaikan Rasul yang dikisahkan dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7. Ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, potongan ayatnya, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu giat dan rajin bekerja yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, yang artinya tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya sendiri. Lalu selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya, seperti meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, itu beberapa materi yang telah kita pelajari tentang iman kepada Rasulullah. Dan tolong kalian cari referensi yang ada di buku paket, dan juga jangan lupa kalian pelajari di buku paket yang pernah kemarin di-share materi tentang iman kepada Rasulullah. Di situ nanti ada materi-materi yang lebih lengkap lagi, bisa dipelajari sendiri. Dan jangan lupa seperti biasa di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mengevaluasi tentang materi yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan nantinya bisa membawa keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian, tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan semoga nanti kita segera mengikuti kegiatan belajar mengajar secara luring di sekolahan. Terima kasih sebelumnya. Jika nanti ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.